Senin. Iya, Senin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mbak Nana. Mbak Nana, bisa dibantu Ibu untuk memimpin doa? Siap, gerak. Doa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada yang masih ingat gak? Di minggu kemarin kita belajar apa? Lupa semua. Semalam gak belajar? Di minggu kemarin kita telah belajar mengenai kalimat aktif dan juga pasif. Ada yang masih ingat apa itu kalimat aktif dan juga pasif? Atau mungkin bisa menyebutkan contoh dari kalimat aktif dan pasif? Gimana? Ada yang bisa membaca? Yang bisa? Angkat tangan. Nggak bisa semua? Ya udah. Nggak apa-apa. Kalau gitu Ibu jelasin ya. Besok belajar lagi ya. Iya, Ibu. Jadi anak-anak, kalimat aktif itu merupakan kalimat yang subjeknya itu melakukan suatu perbuatan. Contohnya apa? Ini, ayam mengejarmu sama. Subjeknya yang mana? Yang A, ayam. Ayamnya ini melakukan suatu perbuatan. Kalau kalimat pasif, kalau kalimat aktif tadi subjeknya melakukan perbuatan, kalau kalimat pasif itu subjeknya dikenai perbuatan. Contohnya, ayam dikejarmu pintar. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai kalimat fakta dan juga opini. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyampaikan pendapat berdasarkan gambar yang telah disediakan. Yang kedua, menentukan kalimat fakta dan opini dalam sebuah komik sederhana. Dan yang terakhir, menemukan masalah dalam cerita dan menjelaskan alasannya. Nah, Ibu punya komik sederhana nih. Coba dibaca baik-baik dan diamati peristiwa apa sih yang terjadi pada komik ini. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu untuk membacanya. Siapa yang mau membaca? Sasia, boleh. Yang pertama, aku sedih bukuku tertinggal di rumah. Lalu langsung yang kedua, Ibu. Ya, boleh. Yang kedua, Siti, kenapa kamu terlihat sedih? Yang ketiga, bukuku tertinggal di rumah, aku takut diminta membaca di kelas. Terus, wah jangan sedih dulu, pasti ada jalan keluarnya. Yang keempat, ini bukuku, kamu bisa meminjamnya hari ini. Kita belajar bersama ya. Yang kelima, terima kasih Rudi, kamu baik sekali. Sama-sama Siti, aku senang bisa membantumu. Yang terakhir ada berbuat baik, membuat kita dan orang lain tersenyum. Terima kasih Mbak Sasia sudah membantu Ibu untuk membaca. Nah, anak-anak, di komik Ibu ini merupakan cerita Siti yang lagi sedih. Karena apa? Ada yang tahu tadi Mbak Sasia sudah Bukunya tertinggal. Iya, benar. Siti ini sedih karena bukunya
Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar berkelompok. Nah, satu kelompoknya nanti terdiri dari 2 orang ya. Yang pertama ada kelompoknya Mbak Yola sama Mbak Sazia. Saya sendiri, Bu. Iya, Mbak Nana sendiri soalnya ada teman yang tidak masuk. Nanti kalau nggak bisa tanyakan ke Ibu ya. Iya, Ibu. Sebelum itu, mari kita pahami dulu, dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, tuliskan nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Yang kedua, amati setiap gambar yang telah disediakan. Yang ketiga, bacalah setiap petunjuk dan pertanyaan sebelum mulai mengerjakan. Dibaca dulu baru mengerjakan. Yang keempat, diskusikan jawaban bersama teman sekelompokmu. Jadi nanti berdiskusi ya, saling bertukar pikiran. Yang kelima, kerjakan tugas pada setiap LKPD baru. Jadi di LKPD pertama itu ada sebuah peristiwa seperti komik yang Ibu tampilkan ini. Nah, tentukan peristiwa yang terjadi pada gambar, lalu kemudian jawablah pertanyaan yang tersedia. Yang kedua, LKPD kedua coba dibuka. Sudah? Nah, di LKPD yang kedua ini kita diminta untuk menentukan gambar yang termasuk kalimat fakta dan opini. Lalu coba dibuka LKPD yang ketiga. Nah, itu kan ada sebuah cerita kan? Nah, dari cerita itu kalian diminta untuk menentukan jalan keluar dan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, tulislah jawaban tersebut dengan benar dan jelas. Lalu, kalau sudah mengerjakan semuanya, nanti bisa dipresentasikan ke depan. Ada yang ditanyakan? Sudah, Ibu. Silakan dikerjakan anak-anak Ibu. Saya lupa membawa pensil. Oh iya, anak-anak Ibu lupa untuk mengambil absensi. Ayo Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Mbak Yola, Hadir, Bu. Mbak Sazia, Hadir, Bu. Mbak Rana, Hadir, Bu. Mbak Devi. Izin, Bu. Ya, izinnya kemana? Ada yang tahu nggak? Ke rumah neneknya, Bu. Baik, silakan dikerjakan ya. Nanti yang tidak bisa angkat tangan. Nah, Mbak Nana ada yang kesulitan nggak? Enggak, Ibu.
Bagaimana Bapak Desi? Wih, lanjut AKP kedua. Ya, kalau sudah mulai yang kedua langsung ya. Ibu itu mau bertanya, Ya. fakta atau opini itu apa Ibu? Kan belum diajarin. Iya. Gimana Mbak Yola, sudah selesai apa belum? Belum. Ya udah, Mbak Nana nunggu Mbak Yola dulu ya. Iya Ibu. Dijelaskan. Iya. Bagaimana Mbak Yola sudah? Sama banget sih. Sama Mbak Nana. Sudah. Tadi kan Ibu di awal bilang kalau hari ini kita akan belajar mengenai kalimat fakta dan juga opini. Kalimat fakta. Anak-anak, kalimat fakta. Fakta itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kejadian seperti contoh, kejadian itu tuh benar gak sih? Berita itu benar gak sih? Kayak gitu. Kalau berita itu mengandung kebenaran, itu termasuk fakta. Jadi fakta tadi apa? Sepertinya itu hari ini. Ya sudah, kalian mencatat saja ya, tidak apa-apa. Ayo Ibu dikte. Kalimat fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Bagaimana sudah? Selanjutnya ada ciri-ciri dari kalimat fakta. Yang pertama yaitu dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, yang kedua berdasarkan data, bukti atau pengamatan secara nyata. Buktinya itu nyata, datanya nyata. Lalu yang terakhir, kalimat fakta itu bersifat objektif. Ada yang tahu objektif itu apa? Belum. Nah, anak-anak, objektif itu merupakan sikap, sudut pandang yang benar-benar terjadi berdasarkan data yang benar-benar terjadi. Nah, seperti contoh, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Benar apa salah? Benar. Benar. Jadi, ciri-ciri dari kalimat fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, ada pun pengertian dari opini. Kalimat opini itu merupakan pernyataan yang tidak dapat dibuktikan, yang berasal dari pikiran seseorang. Begitu. Jadi perasaan seseorang, sudut pandang seseorang
menurut saya upacara bendera itu kegiatan yang sangat membosankan. Itu menurut guru. Kalau menurut Mbak Saskia, Mbak Yola, Mbak Rana pasti berbeda. Perbedaan antara kalimat fakta dan opini. Nah, kalau kalimat fakta itu berdasarkan buktinya nyata. Lalu kalau opini itu berdasarkan pendapat dari seseorang. Kalau kalimat fakta itu kebenarannya dapat dibuktikan. Kalau opini itu tidak dapat dibuktikan. Lalu tadi fakta bersifat apa? Objektif. Iya, objektif atau nyata, benar-benar terjadi. Kalau opini itu bersifat apa anak-anak? Subjektif. Iya, subjektif artinya sudut pandang dari seseorang, perasaan seseorang. Selanjutnya, mengapa kita perlu membedakan fakta dan opini? Kenapa sih kita itu harus tahu mana yang merupakan fakta dan juga opini? Nah, yang pertama, agar kita itu tidak mudah percaya kepada berita-berita. Nanti kalau kita mudah percaya, iya kalau beritanya itu benar, kalau salah, pasti kita akan tersesat. Yang kedua, supaya bisa berpikir kritis dan juga logis. Yang terakhir, yaitu untuk belajar menghargai pendapat setiap orang. Pendapat setiap orang kan berbeda-beda, sudut pandang orang kan berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menghargai. Begitu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, biasanya di televisi kayak gitu pasti ada berita kenaikan beras, kalau kenaikan harga bensin, kenaikan harga plastik kayak gitu kan. Jadi seperti contoh ini, faktanya harga beras naik 1.000 per kilogram minggu ini. Faktanya apa? Berasnya harganya naik. Sedangkan opininya, kenaikan harga beras membuat semua orang jadi malas belanja. Itu kan sudut pandang dari seseorang. Kalau kita nggak belanja, nggak membeli beras, nanti kita makan pakai apa? Kan pasti nanti kita akan kelaparan kan? Iya. Nah, anak-anak, tadi itu sudah menjelaskan apa itu kalimat fakta dan juga opini. Jadi sekarang sudah tahu kan? Bisa dilanjut mengerjakan LKPD-nya ya. Kasih waktu 5 menit ya. Ya, Ibu.
Sudah Ibu, kalau begitu sekarang waktunya mempresentasikan. Yuk, kelompok 1 bisa dipresentasikan ya. Mbak Rana nanti bisa menyampaikan pendapat ya. Iya Ibu. Perkenalkan, nama aku Saja Martalia Espira. Perkenalkan, nama aku Yulaida Valentia. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita pada hari ini. Di LKPD yang pertama, di sini ada soal yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Peristiwa yang terjadi pada gambar di atas adalah Siti sedih karena bukunya yang tertinggal. Yang kedua, mengapa Siti sedih? Karena bukunya tertinggal di rumah. Yang ketiga, apa yang dilakukan Rudy? Rudy menghibur Siti yang sedang sedih dengan meminjamkan bukunya. Yang keempat, bagaimana perasaan Siti setelah dibantu? Siti merasa senang karena telah dipinjami buku oleh Rudy. Yang kelima, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Dengan sikap peduli dan tolong-menolong, kita bisa membuat orang lain tersenyum. Terus di LKPD yang kedua, ada pertanyaan, berapa saja yang termasuk informasi fakta? Mengapa termasuk fakta? Jelaskan alasannya. Yang menurut kita fakta yaitu nomor 1, 2, sama 5. Terus yang nomor 2, berapa saja yang termasuk opini? Nomor 3, 4, dan 6. Di LKPD yang ketiga ini pertanyaannya, apa yang membuat Siti ingin menjadi seorang guru? Siti ingin menjadi seorang guru karena Siti itu melihat gurunya yang sedang menjelaskan pelajaran dengan sabar. Yang kedua, apa masalah yang dialami Siti? Siti mengalami gugup saat dia diminta maju ke depan. Yang ketiga, menurutmu apa yang harus dilakukan Siti agar menjadi lebih berani? Menurut kami, Siti harus lebih berlatih agar Siti itu tidak merasa gugup. Yang keempat, jika kamu menjadi teman Siti, bagaimana cara kamu membantunya dengan cara mendukung Siti? Bagaimana Mbak Rana? Sama mungkin Ibu mau menambahkan sedikit apa ya di LKPD yang kedua. Tadi kan Ibu minta untuk menyebutkan sama menjelaskan alasannya ya. Kenapa nomor 1, 2, sama 5 itu termasuk kalimat fakta? Nah, yang pertama, taman sekolah kita hijau sekali. Benar apa salah? Benar. Karena di gambar ini tamannya terlihat sangat hijau. Yang kedua, pohon menghasilkan oksigen. Benar apa salah? Benar. Yang terakhir, nomor 5, daun pohon ini berwarna hijau. Benar apa salah daunnya ini bukan warna hijau? Benar. Lalu yang kedua, nomor berapa saja yang termasuk opini dan mengapa termasuk opini? Jelaskan pendapatmu. Tadi ini Mbak Yola sama Mbak Sazia jawabnya 3, 4, dan 6 kan? Nah, yang nomor 3, baik, aku bunga yang wangi. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah semua bunga itu beraroma harum? Tidak. Kalau yang tidak beraroma harum itu bunga apa? Iya, bunga bangkai. Lalu nomor 4, menurutku bunga ini sangat indah. Menurut Andi ini bunganya sangat indah. Tapi menurut Mbak Yola, Mbak Safia pasti nanti akan beda. Yang terakhir nomor 6, aku suka bermain di taman ini. Baginya Adi, taman itu merupakan tempat bermain yang sangat menyenangkan.
begitu. Terima kasih banyak Mbak Saskia, bisa duduk kembali ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Ibu. Ya Mbak Nana, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang fakta dan opini. Iya. Kalau Ibu tanya, apa sih itu kalimat fakta dan opini? Kalimat fakta itu yang sesuai kenyataan ya. Kalau opini itu pendapat seseorang. Iya, benar. Jadi kalimat fakta itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalau opini itu merupakan sudut pandang dari seseorang. Hari ini cukup di sini ya anak-anak, kita belajarnya. Untuk minggu depannya jangan lupa belajar lagi, jangan sampai lupa ya. Iya Ibu. Di minggu depan kita nanti akan belajar mengenai profesi. Ada yang tahu profesi? Aku. Iya. Guru. Iya. Dokter. Iya. Perawat. Iya. Jadi profesi itu sebuah pekerjaan. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Iya Ibu. Siapa yang mau memimpin doa? Saja. Saskia bisa dibantu Ibu. Siapa berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari